salam jumpa kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas satu tema tentang gengsi ya. Apa itu gengsi dan bagaimana sih cara-caranya atau tipsnya supaya kita bisa melawan yang namanya gengsi ini ya. Oke? Sering mendengar kata gengsi? Kata yang satu ini cukup sensitif di telinga kita ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gengsi itu bisa juga diartikan sebagai kehormatan atau pengaruh atau harga diri dan juga martabat. Rasa gengsi yang timbul pada seseorang biasanya diakibatkan oleh rasa ketidakpercayaan dari diri sendiri, adanya rasa malu atas kekurangan diri sendiri, dan keengganan untuk mengakui kelemahan dari diri sendiri. Orang yang memiliki rasa gengsi yang tinggi biasanya akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa terlihat sama dan sejajar dengan orang lain. Mereka tidak ingin dipandang rendah dan tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada orang lain, selalu ingin dianggap lebih tinggi. Jika terus dibiarkan, rasa gengsi yang semakin tinggi juga bisa membuat seseorang mulai berani berbohong demi menjaga harga dirinya di hadapan orang lain. Dia akan terus berpura-pura memiliki segalanya, padahal aslinya dia tidak memiliki apa-apa ya. Sifat gengsi yang berlebihan ini terkadang justru akan menjerumuskan dirimu sendiri. Misalnya, dengan uang yang pas-pasan, kamu rela berhutang untuk membeli barang yang mahal hanya demi untuk menjaga gengsi dan dianggap wah oleh orang lain. Akibatnya hutang tersebut menumpuk sementara Anda tidak mampu membayarnya. Di negeri tirai bambu misalnya, ada anak-anak muda yang rela menjual ginjalnya untuk membeli smartphone yang mutakhir. Perilaku gengsi ini justru membahayakan diri mereka sendiri karena manusia yang hidup dengan satu ginjal saja tidak akan bisa aktif dan baik dan sesehat manusia-manusia yang lainnya yang masih memiliki sepasang ginjal, di mana ginjalnya akhirnya hilang, smartphone-nya tahun depan sudah akan berganti yang baru ya. Jadi useless. Hidup dengan sifat gengsi yang berlebihan itu tidak menguntungkan sama sekali loh. Bahkan Anda bisa mengorbankan dirimu sendiri dan keluargamu hanya untuk menjaga gengsimu tetap menyala. Seringkali pula gengsi bisa membuat seseorang merasa kekurangan, merasa rendah, merasa depresi, menderita kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, malam tidak bisa tidur nyenyak, dan pada akhirnya semuanya akan merugikan dirimu sendiri. Gengsi itu sebenarnya memang penting untuk menjaga harga diri dan semangat berkompetisi, asalkan Anda melakukan dengan cara yang natural dan sehat, dan Anda ya tidak melakukan tindakan-tindakan kotor seperti berbohong demi menjaga harga dirimu dan gengsimu. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa tips apabila Anda sedang berusaha ya untuk menghilangkan gengsi yang berlebihan ya. Yang pertama, jadilah dirimu sendiri. Kunci paling penting untuk bisa mengatasi rasa gengsi yang dirasakan adalah dengan menjadi dirimu sendiri. Kamu sangat-sangat tidak perlu untuk mengikuti kehendak keinginan orang lain dan menjadikan dirimu sebagai orang lain untuk bisa dihargai dan dipandang tinggi oleh banyak orang. Kamu seharusnya bangga dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki saat ini dan selalu memandang hidupmu dengan penuh rasa syukur dan positif. Kembangkanlah kreativitasmu, kembangkan talenta unikmu sendiri, bekerja keraslah sendiri ya. Meski rasa gengsi itu terkadang bisa membuatmu menjadi lebih termotivasi untuk melakukan segala sesuatunya dengan yang paling baik atau dengan yang terbaik, namun kamu juga harus bisa mengontrol rasa gengsimu agar tidak terlalu berlebihan dan tidak merugikan dirimu sendiri loh ya. Rasa gengsi itu muncul ketika kita meyakini bahwa diri kita memalukan. Malu kalau pakai baju tidak bermerek,
Malu kalau aku harus menghubungi dia duluan. Malu dengan HP-ku yang jadul ini. Malu dengan mobilku yang jelek ini. Saatnya kamu stop gengsimu itu. Saatnya sekarang adalah membangkitkan rasa percaya dirimu bahwa kamu tidak memalukan meskipun kamu tampil apa adanya sesuai kemampuanmu. Justru kamu seharusnya bangga karena bisa menjadi diri sendiri. Ingat ya, kamu itu unik, satu-satunya di dunia, dan jangan mau menjadi orang lain, dan harusnya kamu menjadi dirimu yang sekarang ini ya. Tidak ada yang memalukan selama Anda menjadi diri sendiri dan berpenampilan sesuai kemampuanmu. Toh, kamu tidak akan pernah merugikan orang lain dengan menjadi dirimu sendiri. Jadi mengapa harus gengsi dengan diri Anda yang apa adanya? Poin yang kedua, jangan suka ikut-ikutan orang lain dan jangan selalu mendengar apa kata orang. Tetanggamu beli mobil baru, sebel. Pakai sepatu merek terbaru, sebel juga. Rekan kerjamu pakai HP terbaru, pengen juga padahal HP-mu masih bagus. Kebiasaan latah untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain itu sebenarnya bukan kebiasaan yang bagus ya untuk diteruskan. Selain sebuah pemborosan, di umurmu yang sudah cukup dewasa ini juga seharusnya kamu tahu sampai di mana sih batas kemampuan yang kamu miliki. Kamu tidak perlu mengikuti dan memiliki semua hal yang dimiliki oleh orang lain jika kamu memang tidak benar-benar membutuhkannya. Biasanya seseorang gengsi ketika ada orang lain yang mengatakan seperti ini ya. Kamu kok nggak ikutan? Kamu kok nggak ikutan beli? Kamu kok nggak ganti HP-nya? Rasa gengsi itu timbul karena perasaan malu ketika dianggap kalah dari orang lain, betul? Cara menghilangkan gengsi yang paling ampuh adalah tidak mendengarkan apa kata-kata orang lain atau semua kata orang lain yang memancing emosi. Ketika ada orang yang berusaha memancing rasa gengsimu, sebaiknya kamu harus mulai belajar mengabaikan. Pikirkan kembali dampak buruk dari tindakan mengutamakan gengsimu, apalagi jika itu tidak sesuai dengan kemampuanmu. Sampai kapan sih kita harus mendengarkan apa kata orang? Sampai kapan kita harus mengejar ketertinggalan barang-barang mewah dari teman kita yang lebih kaya dan memang lebih mampu? Sampai kapan kamu harus selalu tidak kalah dari temanmu yang punya HP baru, mobil baru, atau laptop baru? Sampai dunia ini kiamat pun akan selalu ada orang yang lebih tinggi dari kita. Selagi kamu ada waktu, habiskanlah hidupmu dengan mengisi waktumu dengan keluarga, mengejar cita-cita pribadimu. Menuruti gengsi dengan mendengarkan apa kata orang tidak akan pernah selesai, karena akan selalu ada langit di atas langit, ya. Poin berikutnya, belajarlah untuk terbuka, menerima masukan, dan tidak keras kepala. Gengsi itu ternyata tidak selamanya selalu berkaitan dengan harta dan benda. Banyak orang yang terkadang merasa gengsi untuk menyapa dahulu, mengirim pesan dahulu, atau bahkan untuk meminta maaf dulu. Benar atau tidak? Ayo. Apakah kamu malas untuk membuka pembicaraan atau meminta maaf duluan karena kamu tidak mau dianggap lebih rendah? Inilah saat yang tepat untuk berhenti menjadi orang yang keras kepala. Memulai percakapan terlebih dahulu bukan berarti kamu harus merendah dan merasa lebih rendah dari orang lain. Biasanya, gengsi saat harus menghubungi seseorang ini terjadi pada pasangan yang sedang bertengkar atau teman yang sedang ada masalah atau bertengkar, begitu ya. Jadi demi kelancaran hubungan Anda dengan pasangan atau teman, berhentilah jadi orang yang keras kepala dan buanglah gengsimu jauh-jauh. Padahal membuka pembicaraan dahulu atau bahkan meminta maaf dahulu itu bukanlah sesuatu hal yang memalukan dan merendahkan diri loh ya. Dengan melakukannya, bukan berarti kamu harus kalah dan memiliki harga diri yang jauh lebih rendah dari orang tersebut. Justru sebaliknya, kamu malah akan dianggap sebagai sosok yang berpikiran besar dan mempunyai jiwa besar, ya. Dan bahkan mungkin kamu akan dianggap sebagai orang yang rendah hati.
ya. Poin berikutnya, bergaullah dengan orang yang tepat. Cara menghilangkan gengsi yang paling penting adalah Anda harus bergaul dengan orang yang tepat dan sepadan dengan dirimu. Terkadang kebiasaan bergaul dengan orang yang lebih kaya, lebih populer, dan lebih dari segalanya darimu membuat Anda memiliki keinginan untuk bisa mengimbangi mereka. Betul? Dan demi menjaga gengsi, kamu pun rela melakukan berbagai cara untuk bisa sama dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Dipandang dari sisi kompetitif, sebenarnya cukup bagus karena bisa memacumu untuk bekerja keras, ya. Tetapi bila memang sumber dayamu tidak mencukupi, apa ya kamu akan terus-menerus memberi makan gengsimu itu sementara kantongmu sendiri sudah kempes? Untuk menghilangkan gengsi yang berlebihan ini, Anda harus mulai bergaul dengan orang yang sepadan dengan Anda. Sejatinya tidak masalah kok jika kita bergaul dengan orang yang lebih dari segalanya dibanding kita. Tetapi jika Anda tidak bisa mengontrol rasa gengsimu, sebaiknya kamu harus mulai bergaul dengan orang yang sepadan, ya. Bergaul dengan orang-orang yang sepadan atau lebih rendah bukanlah hal yang hina. Malah kamu akan bisa belajar untuk bersyukur dan belajar untuk hidup sederhana, ya. Itulah tadi beberapa tips untuk supaya kita itu bisa menghindari atau mengatasi rasa gengsi, ya. Jika Anda mempunyai pendapat yang lain atau mempunyai usulan yang lain, tolong tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, gratis sama sekali tidak membayar, ya. Jangan lupa pula di like ataupun di share ke teman-teman sekalian, ya. Baiklah, sampai di sini dahulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.